bakteri pada siklus litik, yaitu 1. Kelas Rhizobiceae, 2. Kelas Zotobacteriaceae, yang ketiga kelas Micrococcaceae, dan yang keempat kelas Enterobacteriaceae. Nah, untuk penyelesaiannya berkaitan dengan siklus litik, seperti kita tahu bahwa virus menyerang bakteri itu disebut sebagai bakteriofag, di mana mekanismenya itu meliputi dua hal. Untuk yang pertama yaitu melalui siklus atau daur litik. Daur litik sendiri melibatkan 5 tahapan. Yang pertama ada adsorpsi, di mana adsorpsi ini merupakan tahap ketika ujung ekor virus itu menempel pada dinding bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus dan bakteri sebagai sel inang tertentu yang memiliki reseptor khusus dan spesifik. Kemudian yang kedua ada injeksi, tahap di mana materi genetik virus berupa DNA atau RNA itu akan dimasukkan ke dalam sel bakteri. Ketika materi genetiknya itu dimasukkan ke dalam sel bakteri, menyebabkan materi genetik dari bakteri itu akan mengalami kerusakan. Tahap yang ketiga dari siklus litik yaitu tahap replikasi dan juga sintesis. Pada tahap ini, materi genetik virus yang berada di dalam sel inang atau sel bakteri tadi itu akan mulai direplikasi. Setelah itu akan dibentuk komponen-komponen dari tubuh virus. Tahap yang keempat yaitu tahap perakitan, di mana setelah komponen tadi berhasil dibentuk, maka tahap selanjutnya adalah proses perakitan. Komponen yang akan dirakit menjadi tubuh virus yang utuh mulai dari kapsid hingga ekor. Nah, tahap ini merupakan tahap pematangan tubuh virus sebelum dia nantinya dilepaskan. Untuk tahap yang terakhir dari litik adalah proses lisis, di mana dengan adanya enzim lisozim dapat menyebabkan dinding sel bakteri itu pecah. Nah, pecahnya dinding sel bakteri diikuti dengan terlepasnya virus-virus baru, di mana virus baru ini nanti siap untuk menginfeksi sel-sel inang yang lain. Sedangkan untuk tahap lisogeniknya itu dimulai dari adanya adsorpsi, injeksi, integrasi, dan juga replikasi. Bedanya di sini, kalau tadi ketika materi genetik si virus masuk ke dalam sel inang itu dapat menyebabkan kerusakan materi genetik dari sel inang, kalau pada tahap lisogenik ini dipengaruhi oleh daya tahan dari bakteri itu sendiri. Jadi, materi genetik virus itu ketika masuk ke dalam sel bakteri tidak menyebabkan materi genetik bakteri rusak, melainkan adanya integrasi antara materi genetik virus dan juga bakteri untuk kemudian nanti direplikasikan bersama-sama. Nah, ketika daya tahan ataupun lingkungan tidak mendukung untuk bakteri, mekanisme metabolisme akan diambil alih oleh sel virus, sehingga mekanisme lisogenik ini akan bisa berubah menjadi mekanisme dari siklus litik, tergantung daya tahan dari bakterinya. Nah, perlu diingat ya teman-teman, ketika adanya mekanisme injeksi memasukkan materi genetik tadi, itu yang dimasukkan hanya asam nukleat berupa DNA atau RNA dari si virus saja. Sedangkan bagian ekor kemudian bagian kapsid dari virus itu tetap berada di luar sel inang dan tidak bersama-sama masuk ke dalam tubuh bakteri. Sekarang kembali ke soal. Berkaitan dengan pertanyaan tentang siklus litik, berarti jawaban yang tepat adalah yang E. Semua jawabannya salah dari opsi yang disediakan. Itu tadi pembahasan terkait siklus litik yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.